Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan semua nikmat dan karunia-Nya dapat dikumpulkan kembali di majelis kita, di majelis ilmu, untuk kita bersama mengkaji kitab dari Kutubul Ulama. Dan kajian kita pada malam hari ini kembali membahas kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan menyinggung terkait dengan apa yang menjadi prinsip ahlu sunnah wal jamaah di dalam urusan at-takfir, dalam urusan kafir mengkafirkan, di mana ahlu sunnah wal jamaah mereka adalah orang-orang yang paling berhati-hati di dalam masalah ini, dan mereka bukan orang yang bermudah-mudahan di dalam urusan kafir mengkafirkan. Karena itu dari perkara yang berat konsekuensinya, kelazimannya. Oleh karenanya tidak ada yang paling berhati-hati di dalam urusan tersebut kecuali mereka yang paham, mereka yang berilmu, mereka yang dikenal dengan keteguhannya berada di atas sunnah Nabi dan di atas ilmu yang kuat. Mereka lah ahlus sunnah wal jamaah. Maka ini akan menjadi poin pembahasan kita pada malam hari ini. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, wassalatu ala man mata min ahlil kiblati sunnatun wal marjum waz zani waz zaniyatu walladhi yaqtulu nafsahu wa ghayruhu min ahlil kiblah was sakran wa ghayruhum as-salatu alaihim sunnatun wa la yukhraju ahadun min ahlil kiblati minal islami hatta yarudda ayatan min kitabillahi azza wa jal aw yarudda syai'an min athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw yusalli li ghairillah aw yadhbahu li ghairillah wa idza fa'ala syai'an min dhalika faqad wajaba 'alaika an tukhrijahu minal islam fa idza lam yaf'al syai'an min dhalika fa huwa mu'minun muslimun bil ismi la bil haqiqati. Kata Imam Al-Barbahari, as-salatu ala man mata min ahli al-qiblah sunnah. Mensalatkan jenazah orang yang meninggal dari kalangan ahlul qiblah, yakni mereka yang mengerjakan salat menghadap ke kiblat, mereka yang beribadah menghadap ke kiblat. Ini kaum muslimin, orang-orang Islam, mensalatkan jenazah mereka adalah sunnah. Wal marjum waz zani waz zaniyah,
entah dia adalah orang yang terkena hukuman dengan dirajam, atau dia pelaku zina, laki-laki ataukah perempuan, sepanjang dia muslim, mensolatkan jenazahnya adalah sunnah. Walladhi yaqtulu nafsahu, demikian pula orang yang membunuh selainnya atau membunuh dirinya, orang yang bunuh diri. Kalau dia masih dari kalangan kaum muslimin, maka kalau dia meninggal, ada orang mati bunuh diri, maka jenazahnya tetap disolatkan. Wa ghairuhu min ahlil qiblah, dan selainnya dari kalangan kaum muslimin, kalau dia meninggal sepanjang dia masih berada di atas Islam, maka tetap disolatkan. Wasakran, orang yang mabuk, dia meninggal dalam keadaan mabuk-mabukan, tapi dia muslim, maka jenazahnya tetap disolatkan. Wa ghairuhum, dan selain mereka, as-salatu alaihim sunnatun, mensolati jenazah mereka adalah sunnah. Jadi tidak menjadikan perbuatan mereka dari dosa-dosa tersebut mereka tidak disolati, bahkan mereka tetap disolati, sebagaimana kaum muslimin yang meninggal mereka disolati. Wala yukhraju ahadun min ahli al-qiblah min al-islam hatta yarudda ayatan min kitabillahi azza wa jalla, dan tidak ada seorang pun yang dikeluarkan dari keislamannya sampai dia menolak satu ayat di dalam kitabullah azza wa jalla, dia tolak satu ayat dalam Quran, au yarudda syai'an min athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau dia menolak sesuatu dari hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang seperti ini maka dia dikeluarkan dari Islam, jenazahnya tak perlu disolati karena bukan Islam. Au yusalli li ghairillah, atau dia salat untuk selain Allah, dia berbuat kesyirikan. Au yadbahu li ghairillah, atau menyembelih untuk selain Allah, berbuat kesyirikan. Maka kata beliau, kata Imamul Barbahari, wa idza fa'ala syai'an min dalik, apabila dia melakukan sesuatu dari perkara tersebut, ini apa yang tadi disebutkan, entah menolak ayat atau menolak hadis, atau sholat bukan karena Allah, menyembelih bukan karena Allah, siapa yang melakukan semua itu atau sesuatu dari hal tersebut, faqad wajaba 'alaika an tukhrijahu minal Islam, maka wajib bagimu untuk mengeluarkan dirinya dari keislaman. Orang yang melakukan perbuatan tadi wajib bagimu mengeluarkannya dari keislaman. Fa idza lam yaf'al syai'an min dalik fa huwa mu'min, namun apabila mereka tidak melakukan sesuatu dari hal tersebut, maka dia beriman. Muslimun, dia muslim, bil ismi la bil haqiqah, yaitu dengan namanya bukan dengan hakikatnya. Yani maksudnya kita hukumi orang yang seperti itu zahirnya adalah muslim, zahirnya dia beriman, adapun batinnya maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum, maka di dalam hadis yang mulia ini, atau di dalam ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala terkait dengan masalah mensalatkan jenazah orang-orang Islam, dan tentu dimaklumi bersama bahwasanya mensalatkan jenazah dan sebelumnya dari urusan jenazah, mulai dari memandikannya, mengkafaninya, lalu mensolatkannya dan menguburkannya, itu dari kewajiban yang hukumnya fardu kifayah. Apabila
sebagian dari kaum muslimin sudah menegakkannya, maka gugur kewajiban yang lainnya. Tapi kalau tidak ada yang melakukannya, maka berdosa orang-orang yang tahu dan mampu melakukannya. Ya, misalnya ada jenazah muslim meninggal, kemudian tidak ada yang mengurus jenazahnya, maka berdosa orang-orang yang tahu dan mampu untuk melakukannya tapi dia tidak lakukan. Tapi kalau ada sebagian yang melakukan, maka telah gugur kewajiban yang lainnya. Maka sepanjang orang itu Islam, sepanjang orang itu berada di atas agama Islam, dan ia tidak melakukan pembatal dari pembatal keislamannya, maka jenazahnya tetap disolati, walaupun dia meninggal dalam keadaan telah melakukan perbuatan maksiat, walaupun dia meninggal di saat dia misalnya minum khamar, ya, karena kelebihan dosis, misalnya mengkonsumsi obat-obatan terlarang, narkoba misalnya, meninggal karena hal tersebut, tapi dia Islam, maka orang yang seperti ini dia berada di atas su'ul khatimah, penutupan yang sangat buruk. Kita khawatirkan dia masuk neraka. Tetapi karena dia muslim, maka jenazahnya tetap kita solatkan, tetap dimandikan, tetap dikafani, tetap disolatkan, dan tetap dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Hal tersebut tidak mengeluarkan status dirinya sebagai seorang muslim, sekalipun dia terus menerus melakukan dosa besar. Bahkan dia mati dikarenakan melakukan suatu pelanggaran besar seperti berzina misalnya, yang karena itu dia dirajam karena dia sudah menikah lantas dia berzina, baik laki-laki maupun perempuan. Atau orang yang mati bunuh diri. Orang yang mati bunuh diri dosa besar. Disebutkan di dalam hadis bahwa orang yang mati bunuh diri nanti di hari kiamat dia akan diazab sama persis seperti apa yang ia telah bunuh dirinya ketika di dunia. Kalau dia membunuh dirinya dengan menikam tubuhnya sampai mati, maka nanti di hari kiamat juga akan diberlakukan seperti itu. Kalau dia bunuh diri dengan menegak racun, maka nanti di hari kiamat juga akan diperlakukan seperti itu. Kalau dia bunuh diri dengan melompat dari gedung yang tinggi sampai dia mati, nanti di hari kiamat pun akan diperbuat seperti itu. Waliyadzubillah. Orang yang bunuh diri dosa besar, dan dia telah menutup dirinya dengan su'ul khatimah. Dia gantung diri. Hari kiamat juga disiksa, diazab seperti itu. Dan orang yang mati bunuh diri su'ul khatimah, dia berada dalam penutupan yang sangat buruk. Dia berpikir bahwasanya urusannya akan selesai dengan dia mati, padahal justru dia mati dengan cara seperti itu justru awal dari perkaranya, awal dari masalahnya, bukan menyelesaikan masalah. Mungkin di dunia dia sudah tidak ada urusan, tetapi di akhirat perkaranya jauh lebih besar daripada apa yang ada di dunia. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang melakukan dosa besar, melakukan dosa dari dosa-dosa besar, itu tidak mengeluarkan ia dari keislaman. Dia masih muslim, dia masih mukmin, akan tetapi tentu dengan dosanya tersebut dia telah mengurangi kadar nilai keislaman dan keimanannya. Artinya orang yang seperti itu sangat rendah derajat Islam dan imannya. Jangan juga dikatakan oh dia mukmin sempurna imannya. Lah, dia mukmin tapi sangat kurang imannya, sangat tipis imannya. Sebab kalau imannya kuat, maka dia tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Kalau Islamnya bagus, niscaya dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang seperti ini, sekalipun
dia telah melakukan dosa besar, dia tidak keluar dari Islam. Dan ini akidah Ahlus Sunnah, bahwa Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan para pelaku dosa besar sepanjang hal tersebut bukan kesyirikan dan kekufuran. Sebab kalau kesyirikan, kalau kekufuran, maka hukumnya berbeda lagi. Dan nanti akan disebutkan, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ya, terkait dengan pelaku kesyirikan, pelaku kekafiran. Iya, dia akan dihukumi kafir. Bahkan kita wajib menghukuminya kafir. Tetapi kalau dosanya bukan kekafiran, bukan kemusyrikan, bukan pembatal keislaman, maka kita tidak boleh mengeluarkannya dari Islam. Disolati, tetap disolati. Hanya saja, kata para ulama, para pelaku dosa besar dan dia meninggal di atas hal tersebut, maka jenazahnya tetap disolati. Hanya orang yang dijadikan qudwah, orang yang diikuti, yang dia menjadi imam, dia sebagai imam, sebagai alim ulama, orang saleh. Nah, orang yang seperti ini, dia hendaknya menjaga kedudukannya. Dia tidak mensolatkan orang yang seperti itu, khusus bagi seorang yang dia memiliki kedudukan di tengah masyarakat. Dia dicontoh, dia diikuti oleh orang-orang. Maka orang yang seperti ini dia tidak mensolatkan, tetapi dia serahkan kepada kaum muslimin yang lainnya untuk mensolatkannya. Kenapa seperti itu? Bagi orang yang dijadikan sebagai tauladan, qudwah, sebagai alim, dia orang soleh, kenapa dia tidak mensolatkan? Ini sebagai bentuk peringatan kepada orang lain, sebagai bentuk peringatan kepada yang lainnya. Artinya apa? Nanti kalau orang melihat bahwasanya si fulan, alim fulan, yang dia merupakan tokoh yang diikuti, dia tidak mensolatkan, maka dia akan tahu bahwasanya jenazah ini ya berada di atas hal yang tidak baik. Maka orang pun akan berhati-hati dari perbuatannya. Nah, itu maksudnya. Sebagaimana hal ini pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal Islam. Iya, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak mau mensolati jenazah yang meninggal dalam keadaan masih punya utang. Nabi tidak mau mensolati jenazah yang masih punya utang. Padahal orang yang seperti ini dia bukan melakukan dosa, ya kan? Kecuali kalau misalnya dia berutang dan dia berniat tidak membayarnya. Dia berutang tapi dia ingin ambil harta yang diutanginya tersebut. Nah, yang seperti ini dia berdosa. Tapi ada orang yang meninggal, dia masih punya utang, Nabi tidak mau mensolatinya. Pernah disebutkan di dalam sebuah hadits yang sahih, ketika Nabi SAW dipanggil mau mensolatkan jenazah, maka ketika itu Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, "A'alaihi dain?" Apakah orang ini punya utang? Maka sahabat mengatakan, "Na'am ya Rasulullah, dia punya utang." Maka Rasulullah mengatakan, "Shallu ala sahibikum." Salatilah jenazah kalian ini. Nabi tidak mau mensolatinya. Sampai ada sahabat yang berkata, "Ya Rasulullah, alayya dainu." Ya Rasulullah, aku yang tanggung utangnya. Aku yang tanggung utangnya. Maka Rasulullah SAW pun mau mensolatkannya. Nah, kalaulah Nabi SAW beliau tidak mau mensalatkan jenazah yang seperti itu, apalagi para pelaku dosa besar. Nah, beliau ingin menjaga kedudukannya, dalam artian ketika beliau tidak mensolatinya dikarenakan pelanggaran tersebut, maka hal itu bisa menjadi peringatan bagi yang lain.
Untuk apa? Berhati-hati kalau berutang, karena konsekuensinya besar. Nabi SAW menyebut bahwasanya orang yang mati syahid, ya, dia mati syahid, pahalanya besar, semua dosanya terampuni kata Nabi, kecuali kalau dia punya utang. Kecuali kalau dia punya utang, dikecualikan hal tersebut. Ya, karena apa? Kalau dosa dia ya kepada Allah, Allah bisa ampuni dosanya, Allah bisa maafkan. Tetapi kalau hal tersebut berhubungan dengan orang lain, maka asalnya orang lain ingin menuntut, dia ingin mengambil haknya. Ini yang terjadi para ikhwah a'azzani Allahu wa iyyakum. Nah, maka di awal-awal Islam Nabi seperti itu, sampai ketika kaum muslimin mendapatkan futuhat, kemenangan demi kemenangan, kemudian harta melimpah, baitul mal kaum muslimin banyak, maka ketika ada yang meninggal dari kaum muslimin yang dia punya utang, maka utangnya dibayarkan dengan baitul mal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dilakukan oleh Nabi pada saat ya kaum muslimin mendapatkan harta yang banyak, sehingga utang-utang kaum muslimin ditanggung oleh negara, mereka atau negara yang membayarkannya. Nah, itu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga ada hadis yang lain disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, diriwayatkan Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW pernah didatangkan kepada beliau seorang laki-laki yang meninggal. Ada seorang laki-laki yang dia meninggal. Kemudian ya, atau disebutkan dalam riwayat dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami, ya, dalam riwayat Imam Abu Daud, dan haditsnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, bahwa Rasulullah SAW tidak mau mensolati Ma'iz ibnu Malik karena dosa yang dia lakukan. Tapi Nabi tidak melarang kaum muslimin yang lain, sahabat yang lainnya, untuk mensolatkan Ma'iz. Nah, dan itu juga disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad. Ini disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad. Dan juga disebutkan di hadits yang lain, ada seorang dari kaum muslimin yang wafat di Khaybar. Kemudian disampaikan hal tersebut kepada Nabi, tetapi Nabi enggan mensolatinya. Nabi perintahkan sahabat yang lain, solatkan, sallu ala sahibikum, solatilah kawan kalian ini. Maka sahabat ketika itu berubah wajah mereka. Ada apa ini? Mengapa Nabi tidak mau mensolatkan? Ketika Nabi melihat para sahabat seperti itu, maka Rasulullah menyebutkan kesalahan orang ini. Kata Rasulullah, inna sahibakum ghalla fi sabilillah, sesungguhnya kawan kalian ini dia telah berbuat gulul, yakni dia telah mengambil harta, mencuri harta, dia melakukan gulul. Iya, maka para sahabat pun memeriksa ketika itu, ya, para sahabat memeriksa barang-barangnya. Ternyata didapatkan ada kharz, ada semacam batu permata, ya, dari permata Yahudi yang nilainya cuma 2 dirham. Nah, tapi karena dia mencuri, Nabi tidak mau sholatkan. Lihat, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Iya. Dan ini sekali lagi agar kaum muslimin yang lainnya itu ya, menjadi apa? Menjadi khawatir dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang ini, dan dia tidak akan melakukan perbuatan yang sama. Kenapa? Konsekuensinya Nabi tidak mau mensolatkan. Nah, dari keterangan ini kata para ulama menunjukkan bahwasanya orang-orang yang dijadikan qudwah, teladan, yang dihormati, yang ditokohkan, yang dia menjadi alim, orang saleh, maka dia tidak mensalatkan jenazah yang meninggal seperti itu. Tetapi kaum muslimin yang lainnya tetap mensalatkan. Kaum muslimin yang lainnya apa? Tetap mensalatkan. Nah, ini ikhwani fiddin
A'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Nah, adapun kalau dia sudah melakukan perbuatan yang membatalkan keislamannya, maka yang seperti ini ya tidak boleh kita bahkan mensolatkan jenazahnya. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Makanya kata beliau, wala yukhraju ahadun min ahli al-qiblah minal Islam hatta yarudda ayatan min kitabillah. Tidak boleh seorang pun dikeluarkan dari Islam. Kalau dia kaum muslimin, tidak boleh dikeluarkan dari keislaman, tidak boleh dikafirkan sampai dia menolak satu ayat di dalam Al-Quran atau satu hadis dari hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Artinya, kalau dia melakukan perbuatan kekafiran, maka tidak boleh mensolati mereka. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 84, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrih innahum kafaru billah wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Kata Allah, dan jangan kau solati mereka, jangan pernah kau sekali-kali mensolati seorang pun dari mereka yang mereka itu mati dalam keadaan kafir kepada Allah. Selama-lamanya tidak boleh kau solati. Wala taqum ala qabrih, dan jangan kau mendoakan di atas kuburannya. Tidak boleh. Kalau dia meninggal di atas kekafiran, maka tidak boleh. Kenapa? Innahum kafaru billahi wa rasulih. Mereka itu kafir kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasiqun, dan mereka mati dalam keadaan mereka fasik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, kalau pelanggarannya berat seperti ini, menolak ayat Allah, ini kekafiran, jelas kekafirannya. Menolak hadis Rasulullah, jelas kekafirannya. Makanya ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, inilah manhaju ahli sunnati wal jamaah. Mereka tidak berani mengeluarkan kaum muslimin dari keislaman mereka. Mereka tidak berani mengkafirkan mereka, dan mereka tidak bermudah-mudahan di dalam urusan kafir mengkafirkan ini. Mereka tidak berani menghukumi orang keluar dari Islam, murtad dari agama, kecuali apabila ia telah melakukan pembatal keislaman yang sangat jelas, seperti menolak ayat dalam Al-Quran. Ini jelas disepakati kafirnya orang yang apa? Menolak satu ayat di dalam Al-Quran. Iya, dia berkata, aku tidak beriman dengan ayat ini. Ini jelas kafirnya. Aku tidak percaya dengan ayat ini, katanya. Ini jelas kafirnya. Nah, atau dia menolak hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata ulama, dia menolak hadis yang sahih, yang mutawatir, yang di situ disepakati ulama akan hukumnya. Berbeda kalau misalnya dia menolak hadis, ya, bukan karena apa yang diucapkan oleh Nabi SAW tersebut, tetapi dia muta'awil, dia mentakwilnya saja. Yang seperti ini tidak dikafirkan, tetapi cukuplah dikatakan ia telah melakukan suatu tindak kejahatan yang besar terhadap hadisnya Rasulullah, kemungkaran yang besar di dalam agama. Iya, karena dia telah menyelisih kesepakatan para ulama. Misalnya dia menolak hadis Rasulullah atau menolak ayat Allah Subhanahu wa taala, tetapi sifatnya bukan menolak ayat tersebut secara mutlak, tetapi dia muta'awil, dia mentakwilnya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, misalnya. Allah Ar-Rahman istiwa, tinggi di atas arsy-Nya sana. Allah istiwa di atas arsy-Nya, tinggi di atas arsy-Nya. Sebagian mentakwilkan istawa bermakna istaula. Nah, maka yang seperti ini dia dihukumi sebagai ahlul bid'ah, sebagai orang yang berbuat kebid'ahan di dalam agama. Dia dihukumi sebagai seorang yang berbuat bid'ah di dalam agama, tapi tidak dikafirkan. Tidak dikafirkan. Nah, demikian pula hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Seorang harusnya memuliakan ayat-ayat Al-Quran, hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia malah tidak mengagungkannya, dia mentakwilnya, dia tidak berpegang di atas manhajus salaf di dalam memahami nas-nas Al-Quran maupun hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kalau misalnya dia menolak hukum yang telah disepakati para ulama, seperti misalnya hukum potong tangan bagi orang yang mencuri. Ini sepakat ulama. Hukum rajam bagi pezina yang sudah menikah, ini sepakat ulama. Kalau dia tolak yang seperti ini, maka ini mengkafirkan. Orangnya bisa keluar dari Islam. Iya. Sebagaimana kalau ada orang yang mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, dia katakan sholat 5 waktu itu tidak wajib, maka sekalipun kamu sholat, sekalipun dia sholat, tetapi dia ingkari kewajiban sholat 5 waktu, hukumnya kafir. Atau dia berkata haji ke Makkah itu tidak wajib. Untuk apa? Buang-buang harta saja. Nah, tidak wajib itu kita melakukan haji, melakukan umrah. Ini dia telah menentang sesuatu yang disepakati para ulama. Hukumnya kafir orang yang seperti ini. Ini karena telah menentang hukum yang ijma para ulama di situ. Haji itu hukumnya wajib, berumrah itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Tetapi kalau kau ingkari, sekalipun kau pernah haji, sekalipun kau pernah umrah, tapi kau katakan haji itu tidak wajib, kau katakan mutlak seperti itu, nah haji itu tidak wajib, ya bukan rukun Islam, maka ini hukumnya kafir, keluar dari Islam, wal-iyadu billah. Sebab apa? Dia mengingkari hal yang sudah disepakati oleh para ulama. Nah, ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya, oleh karenanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau sangat tegas kepada orang-orang yang seperti ini. Ya, hukumnya sangat tegas kepada orang-orang yang seperti ini. Nah, tetapi kepada mereka yang tidak melakukan kekafiran, ya, maka kita tidak boleh bermudah-mudahan di dalam mengkafir-kafirkannya. Ya, karena ancamannya sangat berat. Disebutkan dalam hadis, Rasulullah menyatakan, "Man qala li akhihi ya kafir." Barang siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, dia berkata begitu, maka kata Nabi, faqad ba'a biha ahaduhuma. Maka ucapan tersebut harus ditanggung oleh salah satu dari keduanya. Kalau benar apa yang dia ucapkan, maka selamat yang mengucapkan. Tapi kalau salah, maka ucapan tersebut wal iyadu billah akan kembali kepada orang yang berucap. Artinya, kalau kau salah dalam mengkafirkan orang, kau yang kafir. Ini konsekuensinya. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak bermudah-mudahan dalam urusan kafir mengkafirkan. Tetapi mereka bersikap tengah. Dalam urusan kafir mengkafirkan ini ada 3 kelompok yang berbeda di dalam hal ini. Ada kubu yang ekstrim, ada yang menyepelekan, ada yang di tengah-tengah. Kubu yang ekstrim, ini yang kubu yang bermudah-mudahan dalam mengkafirkan orang, seperti kaum Khawarij. Kaum Khawarij di antara akidah mereka, manhaj mereka, mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Kalau ada orang berzina, kafir katanya. Kalau mati masuk neraka, kekal di dalam neraka. Itu kaum Khawarij. Makanya mereka bermudah-mudahan dalam hal tersebut. Mereka bahkan menghalalkan darah seorang muslim. Kenapa? Kalau kafir kan tidak halal darahnya, menurut kaum Khawarij. Nah, ini kaum yang pertama, yang ekstrim di dalam urusan kafir mengkafirkan. Ada yang menyepelekan. Yang menyepelekan ini kaum munafikin Islam liberal di zaman sekarang ini. Mereka yang berkata apa? Tidak usah kau kafir-kafirkan orang. Orang kafir Yahudi dan Nasrani tidak usah kau kafirkan.
Yang jelas-jelas orang kafir tidak usah dikafirkan katanya. Nah, ini sangat bertentangan dengan kaum Khawarij. Kalau kaum Khawarij ekstrim, Muslim juga dikafirkannya. Kalau ini Yahudi tidak dikafirkannya, Nasrani tidak dikafirkannya. Kenapa? Oh, kita agama samawi katanya. Sama-sama turunnya dari atas langit. Tuhannya kan sama. Nah, nabinya juga mereka imani juga. Ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Sehingga mereka tidak mengkafirkan orang yang seperti ini. Ini kaum yang menyepelekan. Nah, orang yang seperti ini tidak kalah bahayanya dari orang yang pertama. Dari orang yang pertama, dari golongan yang pertama. Golongan yang pertama tadi apa? Kaum Khawarij yang ekstrim dalam mengkafirkan, ya kan? Yang kedua, kaum munafikin, kaum liberal yang mereka sampai pada tingkat Yahudi, Nasrani di luar Islam, mereka tidak kafirkan. Nah, mereka tidak kafirkan. Iya. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya yang namanya kekafiran itu bukan dalam masalah akidah katanya. Tetapi kekafiran itu hanya dalam masalah moral, dalam masalah akhlak. Kalau akhlakmu bejat, kafir kau itu. Tetapi kalau akhlakmu baik, walaupun kau kafir, walaupun kau beragama non-muslim, tetap dia bukan kafir. Ini kaum liberal seperti ini. Ini tidak kalah ngerinya orang yang seperti ini dari golongan yang pertama. Kenapa? Kalau golongan yang seperti ini, salah satu pembatal keislaman. Apa salah satu pembatal keislaman? Tidak mengkafirkan orang kafir. Kafir hukumnya. Tidak mengkafirkan orang kafir, kafir hukumnya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, salah satu pembatal keislaman, kalau kau tidak kafirkan yang jelas-jelas orang kafir, maka hukumnya kafir. Kenapa? Karena hakikatnya sama saja kau menentang Allah, kau menentang Rasulullah, kau menentang ayat-ayat Allah yang mengatakan jelas tegas di dalam Quran, innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab Yahudi, Nasara dan kaum musyrikin, apa kata Allah? Fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka berada di dalam neraka Jahannam, kekal di dalam neraka Jahannam. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu sejelek-jelek makhluk. Dalam surat Al-Bayyinah. Ini mau dikemanakan ini ayat? Allah jelas tegas mengatakan innal ladina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu. Nah, bahkan dalam surat Al-Kafirun sangat jelas sekali urusannya masalah sembah menyembah. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tak menyembah apa yang kau sembah, wala antum abiduna ma'abud, kamu tidak menyembah apa yang aku sembah, wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud. Sekali lagi ku tegaskan, aku tak menyembah apa yang kau sembah dan kamu tak menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jelas sekali. Nah, inilah dua kaum yang saling bertentangan, dua kelompok bertentangan. Satunya ekstrim, ini bahaya, ini suka kafir mengkafirkan. Satunya menyepelekan. Yang menyepelekan ini tidak jauh bahaya juga dari orang yang pertama. Kenapa? Kalau orang yang jelas-jelas kafir kau tidak kafirkan, kau bisa kafir. Ini ikhwani fiddin, bahayanya kan? Bahaya. Kaum yang selamat ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah, mereka tengah-tengah, tidak ekstrim, tidak menyepelekan. Iya. Kalau yang ekstrim tadi kan pelaku dosa besar dari kaum muslimin dikafirkannya, sementara ahlus sunnah tidak. Pelaku dosa besar sepanjang dia muslim, tidak melakukan kesyirikan, kekufuran, dia masih muslim. Kalau meninggal tetap disolatkan, tetap didoakan. Itu ahlus sunnah. Tapi mereka tidak menyepelekan, tidak bergampangan. Yang jelas-jelas kafir, jelas kita kafirkan. Yang melakukan pembatal keislaman, terang, jelas, tegas, sharih, maka jelas kita kafirkan. Wajib kita kafirkan. Ini ikhwani fiddin azani Allahu
wa iyyakum. Ya. Maka inilah sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam urusan kafir mengkafirkan ini. Nah, sama turunan dari permasalahan ini terkait dengan masalah hukum salah menyalahkan. Nah, kalau tadi kafir mengkafirkan kan, ada juga hukum turunannya salah menyalahkan. Ada tiga kelompok dalam hal ini, sama seperti tadi. Ada yang ekstrim, semua orang disalahkannya, habis semua disalahkannya semuanya. Nah, ekstrim ini yang masih bisa ditolerir, yang masih berbeda pendapat kita harus berlapang dada, dia salahkan, dia saja yang benar. Ini ekstrim. Ada yang kedua, menyepelekan. Yang menyepelekan ini tidak jauh bahaya juga dari orang yang pertama. Yang menyepelekan apa? Tidak usah disalah menyalah-nyalahkan. Kita harus saling bersaudara. Ada kesalahan, tidak usah kita salah-salahkan. Nah, ini akhirnya menafikan prinsip nahi mungkar. Kalau yang jelas-jelas salah harus kita salahkan. Yang salah itu kalau yang benar kau salahkan. Tapi kalau yang jelas salah kita salahkan, itu bahagian dari nahi mungkar. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Hanya pada zaman sekarang ini orang banyak baperan, Pak. Jadi kalau disalahkan sedikit baper, bawa perasaan dia. Nah, tidak mau disalahkan dia. Nah, maka beragama jangan pakai perasaan. Ya. Kalau yang salah dan memang betul-betul salah, diterangkan dalilnya begini, hujahnya seperti ini, memang salah, maka harus disalahkan. Jangan baperan. Ya. Agama itu dengan dalil, bukan dengan perasaan. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Makanya kalau dikatakan jangan salah menyalahkan, lihat dulu. Salah menyalahkan dalam urusan apa dulu? Kalau yang salah disalahkan maka wajib. Itu bahagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab kalau kita tidak melakukannya, maka kita yang berdosa. Makanya kata para ulama, orang yang diam dari kesalahan, dia tidak menyalahkan yang salah, itu syaitanun akhras, setan yang bisu. Nah, maka jangan jadi setan yang bisu. Kau diam dari kemungkaran, ada yang salah, kemudian kau tak salahkan, itu setan juga itu. Setan yang bisu kata para ulama kita. Kenapa? Diam dari kemungkaran. Tidak boleh. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Nah, jadi yang seperti ini harus kita dudukkan. Yang selamat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka tengah-tengah. Dalam urusan salah menyalahkan, mereka tengah-tengah. Tidak terlalu ekstrim, tapi tidak juga menyepelekan. Nah, didudukkan dulu masalahnya. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Karena memang ya dari kalangan hizbiyun pada hari ini mereka senang menyalahkan atau mengatakan Ahlus Sunnah itu, menyudutkan Ahlus Sunnah dengan hujah yang seperti ini. Apa katanya? Mereka itu suka salah menyalahkan. Itu lagu lama sudah itu. Ya. Para hizbiyun suka melakukannya memang. Sampai pada hari ini. Ya. Mereka tuduh Ahlus Sunnah dengan hal yang seperti itu. Kaum yang suka menyalah-nyalahkan katanya. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Jadi dikarenakan mereka mungkin kurang ilmu, kurang belajar agama, dan terlalu beragama dengan membawa perasaan, tidak dengan dalil. Harusnya duduk, harusnya belajar, harusnya mengkaji ilmu Al-Quran dan Sunnah, kaji kitabnya para ulama, supaya kita benar dalam bersikap, tidak ekstrim dan tidak juga menyepelekan. Ahlus Sunnah itu berada di tengah-tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Wa khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan kata para ulama itu adalah yang di pertengahan. Jadi jangan kau menyepelekan dan jangan kau ekstrim dalam beragama. Bersikaplah di tengah-tengah, maka insya Allah kau akan selamat. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Mungkin demikian yang bisa kita paparkan terkait dengan pembahasan ini. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.